Selamat malam, saya Jerolis Tania Pesi, mahasiswa dari UT Ambon, akan mempraktikkan praktik beracara peradilan perdata. Mohon maaf, saat ini saya hanya bisa membuat video praktik secara mandiri. Terima kasih. Baik, malam ini saya akan membacakan terkait surat gugatan Wan Prestasi dari Jerolis Tania Pesi SH Partnet, advokat dan kuasa hukum, perihal surat gugatan Wan Prestasi perjanjian jual beli tanah kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Jerolis Tania Pesi SH dan partner adalah advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan pada kantor advokat Jerolis Tania Pesi SH dan partner beralamat di Jalan Pembela An nomor 9, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, bertindak untuk dan atas nama Tuan Andi berdasarkan surat kuasa nomor 27/8 advokat KHJS dan partner /2023 tanggal 15 Agustus 2023, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tuan Budi, umur 43 tahun, laki-laki, pekerjaan wira swasta, alamat Kompleks BTN 1 Jalan Melati nomor 46, Kecamatan Cisarua, Bogor, untuk selanjutnya dalam perkara akuo disebut sebagai penggugat. Penggugat dengan ini berhak mengajukan gugatan Wan Prestasi di Pengadilan Negeri Bogor terhadap Tuan Budi, umur 45 tahun, laki-laki, pekerjaan wira swasta, yang beralamat pada Perumahan Indah Permai, Jalan Leo Lesnusa nomor 13, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya dalam perkara akuo disebut sebagai tergugat. Adapun dasar-dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikut. Dalil posita. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2003 antara penggugat dan tergugat telah dibuat perjanjian jual beli tanah secara tertulis atas sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. 2. Bahwa di mana dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, tahap pertama sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatangan perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lama 3 bulan setelah tanggal perjanjian, yaitu pada tanggal 15 April 2023. 3. Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian, tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah sesuai kesepakatan. 4. Bahwa penggugat telah memberikan 2 kali surat teguran somasi tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 15 Juni 2003 agar tergugat segera melaksanakan kewajibannya, namun sampai dengan 15 Juli 2023 tergugat tetap tidak memenuhi pembayaran sebagaimana diperjanjikan. 5. Bahwa alasan tergugat menunda pembayaran karena belum memperoleh pinjaman dari bank bukan merupakan alasan yang sah secara hukum, sebab perjanjian telah mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikat baik sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata. 8. Bahwa berdasarkan pasal 1283 KUHP Perdata, pihak yang berwan prestasi wajib mengganti biaya kerugian dan bunga yang timbul akibat tidak dilaksanakan sesuai perikatan. Berdasarkan dasar gugatan tersebut di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor agar berkenan memeriksa, memutuskan, dan menetapkan sebagai berikut. Dalam petitum 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi secara janji terhadap isi perjanjian tersebut. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan pembayaran. 6. Menetapkan apabila tergugat tetap tidak melunasi dalam waktu 30 hari setelah putusan hukum tetap, maka perjanjian jual beli dinyatakan batal demi hukum dan uang muka sebesar 300 juta rupiah telah dibayar menjadi hangus
sebagai kompensasi kerugian bagi penggugat. 8. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Demikian surat gugatan ini disusun dan diajukan apabila majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Bogor, 17 Agustus 2023. Hormat kami tertanda kuasa hukum penggugat Jerolis Tani PSH dan partner. Selamat malam, saya sebagai kuasa hukum tergugat akan membacakan surat jawaban dari kami kuasa hukum tergugat. Surat dalam perkara nomor 35 garing PDT-G garing 2023 PN Bogor antara Tuan Budi umur 45 tahun, laki-laki pekerjaan wira swasta yang beralamat pada Perumahan Indah Permai, Jalan Leoles Nusa nomor 13, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor untuk selanjutnya dalam perkara aku disebut sebagai tergugat. Melawan Tuan Andi umur 23 tahun, laki-laki pekerjaan wira swasta, alamat Kompleks BTN 1 Jalan Melati, nomor 46, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor untuk selanjutnya dalam perkara aku disebut sebagai penggugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 35 garing PDT-G garing 2023 PN Bogor pada Pengadilan Negeri Bogor perihal jawaban atas gugatan penggugat. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini Jerolis Tani PSH dan partner, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan pada kantor advokat Jerolis Tani PSH dan partner beralamat di Jalan Pembelahan nomor 9 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari Tuan Budi umur 45 tahun, laki-laki pekerjaan wira swasta yang beralamat pada Perumahan Indah Permai, Jalan Leoles Nusa nomor 13, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya dalam perkara aku tersebut disebut sebagai tergugat. Bahwa tergugat bersama-sama ini mohon menyampaikan jawaban atas gugatan sebagai berikut. Tanggapan terhadap posita dalil gugatan penggugat. 1. Bahwa tergugat mengakui bahwa benar telah terjadi perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2003 atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. 2. Bahwa tergugat mengakui telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat pada saat penandatangan perjanjian. 3. Bahwa tergugat tidak membantah bahwa terdapat keterlambatan dalam pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah. Namun demikian tergugat menolak dikatakan wan prestasi karena keterlambatan tersebut terjadi bukan karena kesengajaan atau kelalaian tergugat, melainkan akibat adanya kendala proses pencairan pinjaman dari pihak bank yang telah diberitahukan kepada penggugat secara baik-baik. 4. Bahwa tergugat telah bertiket baik dengan mengirimkan pemberitahuan dan permohonan penundaan waktu pembayaran secara tulisan kepada penggugat serta berupaya mencari sumber dan alternatif. Dengan demikian unsur kesalahan yang menjadi syarat on prestasi tidak terpenuhi di pasal 1243 KUH Perdata. 5. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian karena tanah tersebut masih berada dalam kekuasaan penggugat, belum beralih dan masih dapat dimanfaatkan oleh penggugat. Oleh karena itu, tidak ada kerugian nyata yang diderita penggugat sebagaimana dimaksud pasal 1246 KUH Perdata. Bahwa dengan demikian tergugat tidak dapat dinyatakan prestasi melainkan hanya mengalami keterlambatan yang masih dalam batas kewajaran karena alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Tanggapan terhadap petitum gugatan penggugat. 1. Terhadap petitum angka 1 yang memohon agar pengadilan menyatakan tergugat telah melakukan tergugat menolak seluruhnya karena tidak terpenuhi unsur kesalahan dan perbuatan wan prestasi. 2. Terhadap petitum angka 2 yang memohon agar perjanjian jual beli dibatalkan secara sepihak, tergugat menolak karena perjanjian tersebut sah menurut hukum dan masih berlaku. Pasal 1338 KUH Perdata. Terhadap petitum angka 3 yang menurut ganti rugi, tergugat menolak karena penggugat tidak mengalami kerugian nyata dan keterlambatan pembayaran disebabkan keadaan di luar kesalahan tergugat. 4. Terhadap petitum angka 4 yang memohon agar tanah dikembalikan dan uang muka dianggap hangus, tergugat menolak karena perjanjian belum berakhir secara sah dan penggugat tidak berhak secara sepihak mengambil alih uang muka tanpa putusan pengadilan. 5. Terhadap petitum selebihnya
Tergugat memohon agar seluruh tuntutan penggugat ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima. Kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan uang prestasi. Menyatakan uang prestasi. 4. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2003 masih sah dan mengikat kedua belah pihak menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex Aequo et Bono. Bogor, 22 Agustus 2003. Hormat kami kuasa hukum tergugat, Jerolistan FSSH dan partner. Selamat malam. Di sidang kali ini, kami dari kuasa hukum penggugat akan membacakan surat replik. Surat replik dalam perkara nomor 35 PDT garing G 2003 PN Bogor antara Tuan Andi, umur 43 tahun, laki-laki pekerjaan wira swasta, alamat kompleks BTN 1 Jalan Melati nomor 64, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya dalam perkara Aequo tersebut sebagai penggugat. Melawan Tuan Budi, umur 45 tahun, laki-laki pekerjaan wira swasta yang beralamat pada Perumahan Indah Permai, Jalan Leo Lesnusa nomor 13, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya dalam perkara Aequo disebut sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 35.PDT.G garing 2003 garing PN Bogor pada Pengadilan Negeri Bogor perihal replik. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, Jerolistan FSSH dan partner, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan pada kantor advokat Jerolistan FSSH dan partner, beralamat di Jalan Pembelaan nomor 3 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dalam hari ini bertindak selaku kuasa hukum dari Tuan Andi, umur 43 tahun, laki-laki pekerjaan wira swasta, alamat kompleks BTN 1 Jalan Melati nomor 46, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya dalam perkara Aequo disebut sebagai penggugat. Penggugat melalui tim kuasa hukumnya dengan ini mengajukan replik atau jawaban tergugat, yaitu sebagai berikut. Pendahuluan, bahwa setelah penggugat membaca dan mencermati dengan seksama jawaban tergugat, penggugat berpendapat bahwa jawaban tersebut tidak berdasarkan hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, serta tidak dapat meniadakan dalil-dalil dalam gugatan penggugat. Oleh karena itu, penggugat tetap pada seluruh dalil-dalil gugatan penggugat tanggal 17 Agustus 2003 dan selanjutnya memberikan tanggapan secara beruntun terhadap jawaban tergugat sebagai berikut. Poin 1. Tentang identitas para pihak, bahwa terhadap pengakuan tergugat pada poin ini, penggugat mengakui dan tidak membantah karena memang benar para pihak terikat pada perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2003. Namun demikian, pengakuan tersebut justru menguatkan dalil gugatan penggugat bahwa telah terjadi hubungan hukum jual beli atas penggugat dan tergugat yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Poin 2. Tentang pembayaran tahap pertama, bahwa terhadap dalil tergugat dengan pada poin ini, penggugat juga tidak membantah sebab benar telah diterima pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta rupiah, namun hal ini tidak menghapus kewajiban tergugat untuk melunasi sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah dalam jangka waktu 3 bulan sebagaimana telah disepakati dan ditandatangani bersama. Kewajiban tersebut bersifat mengikat dan pasti sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, sehingga keterlambatan tanpa alasan sah merupakan bentuk uang prestasi. Poin 3 tentang alasan belum melunasi karena tertundanya pinjam bank, bahwa dalil tergugat pada poin ini sama sekali tidak berdasar hukum dan tidak dapat diterima. 1. Alasan bahwa pinjaman bank tertunda bukan merupakan keadaan memaksa force majeure sebagaimana diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, karena keadaan tersebut bukan kejadian di luar kekuasaan manusia melainkan risiko pribadi dan internal tergugat.
2. Tergugat sadar menandatangani perjanjian dan menyanggupi batas waktu pembayaran 3 bulan tanpa syarat bergantung pada pencairan kredit bank. 3. Oleh karena itu, keterlambatan tergugat murni akibat kelalaian sendiri dan bukan alasan hukum yang sah untuk menghindari tanggung jawab. Dengan demikian, dalil force majeure yang dikemukakan tergugat tidak relevan dan harus dikesampingkan. Poin 5 dan 6 tentang itikat baik dan alasan kepatuhan, bahwa penggugat menolak seluruh dalil tergugat yang menyatakan bahwa penggugat bertindak tanpa itikat baik. Justru tergugat yang tidak beretikat baik karena 1. Tidak melunasi kewajiban sesuai waktu, 2. Tidak memberikan kejelasan pasti kapan pelunasan akan dilakukan, membiarkan penggugat menanggung kerugian ekonomi akibat tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain selama lebih 6 bulan. Sikap tergugat tersebut bertentangan dengan alasan Pax Sunt Servanda. Janji harus ditepati dan itikat baik dalam pelaksanaan perjanjian sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Penguatan dalil gugatan, bahwa seluruh dalil dan gugatan penggugat tetap dipertahankan, dikuatkan kembali dengan pokok-pokok sebagai berikut. 1. Tergugat telah melakukan manifestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan. 2. Alasan keterlambatan tidak termasuk dalam kategori force majeure karena bersumber dari kelalaian tergugat sendiri. 3. Penggugat telah melakukan langkah-langkah yang benar sebelum mengajukan gugatan. 4. Akibat dari uang prestasi tersebut, penggugat telah mengalami kerugian ekonomi dan kehilangan kesempatan untuk menjual tanah kepada pihak lain. Petitum pemohon. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor, jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh jawaban tergugat untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum dan fakta. 3. Menyatakan tergugat telah wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2003. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat secara lunas, tunai dan sekaligus. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah atas keterlambatan kerugian ekonomi yang dialami penggugat. 6. Menghukum tergugat membayar bunga keterlambatan sebesar 6% terhitung sejak tanggal 15 April 2003 sampai dengan pembayaran lunas. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara timbul dalam perkara ini. Demikian replik yang disampaikan. Jika majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bogor, 25 Agustus 2003. Hormat kami kuasa hukum penggugat, Jarod Stanley PSH dan partner. Terima kasih. Baik, kami dari kuasa hukum tergugat akan membacakan duplik tanggapan kami atas replik yang telah disampaikan oleh kuasa hukum dari penggugat dalam perkara nomor 35 garing PDT-G garing 2003 garing PN Bogor antara Tuan Budi sebagai tergugat dan melawan Tuan Andi dalam perkara aku disebut sebagai penggugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 35 garing PDT-G garing 2003 PN Bogor pada Pengadilan Negeri Bogor, dengan hormat kami yang bertandangan di bawah ini Jarod Stanley PSH dan partner dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari Tuan Budi, umur 45 tahun, laki-laki, pekerjaan wira swasta, yang beralamat pada Perumahan Indah Permai, Jalan Leoles Nusa nomor 13 Kecamatan Cisarua Bogor. Untuk selanjutnya dalam perkara aku disebut sebagai tergugat. Tergugat melalui tim kuasanya, kuasa hukumnya dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat, yaitu sebagai berikut. Pendahuluan, bahwa setelah mempelajari isi replik penggugat, tergugat berpendapat bahwa seluruh dalil replik tersebut tidak dasar hukum. Pengaduan mengandung penafsiran sepihak dan tidak dapat melemahkan jawaban tergugat sebelumnya. Dengan demikian, tergugat tetap pada seluruh dalil jawaban tergugat dan selanjutnya memberikan tanggapan terhadap replik penggugat sebagai berikut. Poin 1 tentang pengakuan identitas dan hubungan hukum, bahwa benar telah terjadi perjanjian jual beli tanah pada 15 Januari 2003, namun penggugat keliru menafsirkan bahwa hubungan hukum tersebut
menimbulkan kewajiban absolut tanpa mempertimbangkan kondisi yang berkembang setelah perjanjian. Perjanjian harus dilihat secara proporsional, menyeluruh, dan tidak sepenuhnya hanya menguntungkan satu pihak. Tentang poin 2 tentang pembayaran tahap pertama, bahwa benar tergugat telah membayar 300 juta rupiah sebagai pembayaran pertama, namun penggugat tidak menyampaikan fakta sebenarnya bahwa satu, tergugat sudah menunjukkan itikat baik dari awal, baik melalui pembayaran awal maupun komunikasi intens dengan penggugat. 2. Penggugat juga memberi persetujuan secara lisan terkait mekanisme pelunasan setelah pencairan kredit bank. 3. Penggugat mengetahui sejak awal bahwa tergugat mengajukan pembiayaan bank dan tidak pernah menolak mekanisme tersebut. Oleh karena itu, dalil penggugat bahwa kewajiban pelunasan bersifat pasti adalah tidak lengkap dan menyesatkan. 4. Tentang permohonan waktu tambahan, bahwa tergugat memang meminta waktu tambahan karena faktor teknis kredit bank, tetapi penggugat tidak pernah menolak secara tegas permintaan tersebut dan tetap menjalin komunikasi dan tidak pernah menyatakan bahwa pembayaran harus dihentikan. Kemudian baru melayangkan somasi setelah proses kredit hampir selesai yang justru merugikan tergugat. Somasi tersebut tidak menghapus fakta bahwa penggugat telah menyetujui adanya kelonggaran waktu baik secara lisan maupun dalam komunikasi tertulis. Poin 5 dan 6 tentang itikat baik. Justru tergugatlah yang sejak awal menunjukkan itikat baik dengan membayar DP sebesar 300 juta rupiah, membuka seluruh proses kredit bank kepada penggugat, menyampaikan melaporkan perkembangan secara berkala, dan siap melunasi setiap kredit cair setelah kredit cair. Sebaliknya, penggugat sejak tanggal April 2003 mulai menunjukkan sikap tidak kooperatif dan berupaya menarik tanahnya untuk dijual kepada pihak lain. Sehingga kini mengubah persoalan perdata biasa menjadi sengketa wan prestasi tanpa dasar kuat. Tanggapan terhadap dasar gugatan penggugat, bahwa dalil penggugat mengenai wan prestasi, kerugian ekonomi, bunga 6%, ganti rugi 100 juta adalah tidak benar, tidak berdasarkan, tidak terbukti dan hanya asumsi sepihak tanpa dukungan fakta hukum. Bahwa unsur wan prestasi tidak terpenuhi karena keterlambatan bukan karena kelalaian tergugat. Ada persetujuan lisan dari penggugat, tergugat sedang berproses menyelesaikan kewajiban pembayaran dan tidak ada kerugian nyata atau loss yang dibuktikan penggugat. Dengan demikian, dasar tuntutan penggugat tidak memiliki landasan hukum yang cukup. Dengan demikian, petitum atau permohonan berdasarkan uraian di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dalil tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak replik penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan penggugat tidak dapat membuktikan dalil wan prestasi tersebut. 4. Menyatakan tergugat tidak melakukan wan prestasi. Menyatakan perjanjian jual beli tetap sah dan mengikat dan pelunasan akan dilakukan setelah pencairan kredit bank. Menolak seluruh tuntutan penggugat mengenai ganti rugi bunga dan biaya-biaya lainnya. 7. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Bogor, 30 Agustus 2023. Hormat kami kuasa hukum tergugat, Jurusan EPCSA dan partner. Terima kasih. Baik, selamat malam. Kami dari kuasa hukum penggugat akan membacakan surat pembuktian penggugat dalam perkara nomor 35 PDT-G 2003 PN Bogor antara Tuan Andi sebagai penggugat dan melawan Tuan Budi sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 35 PDT-G 2003 PN Bogor, para pengadilan negeri Bogor, dengan hormat kami bertanda tangan di bawah ini jurusan EPCSA dan partner dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari Tuan Andi, umur 43 tahun, laki-laki, pekerjaan wira swasta, alamat kompleks BTN 1 Jalan Melati nomor 46, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya dalam perkara aku disebut sebagai penggugat. Penggugat melalui tim kuasa hukumnya dengan ini mengajukan surat pembuktian penggugat, yaitu sebagai berikut. Dasar perkara bahwa pada tanggal 15 Januari 2003 penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian jual beli tanah atas sebidang tanah sebesar 1000 meter persegi berlokasi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga 1 miliar rupiah
dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut. 1. Tahap pertama, uang muka Rp300 juta dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap 2, sebesar Rp700 juta dibayar selambat-lambatnya 3 bulan setelah penandatanganan. Bahwa tergugat tidak melunasi pembayaran tahap 2 hingga lewat 6 bulan, meskipun telah diberikan 2 kali somasi oleh penggugat sehingga tergugat berada dalam keadaan lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUH Perdata. Dengan demikian, penggugat mengajukan pembuktian untuk menunjukkan secara terang bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Alat bukti surat sesuai dengan pasal 166/1866 KUH Perdata, penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut. Bukti P1, perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2003, membuktikan adanya kesepakatan jual beli beserta kewajiban pembayaran. Bukti P2, kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp300 juta, membuktikan bahwa tergugat telah melakukan pembayaran tahap 1. Bukti P3, somasi pertama tanggal 20 April 2003, membuktikan teguran penggugat untuk melunasi kewajiban pembayaran. Bukti P4, somasi kedua tanggal 10 Mei 2003, membuktikan pengingatan terakhir bahwa tergugat berada dalam keadaan lalai. Bukti P5, bukti pengirim somasi, resi JNE dan screenshot WA, membuktikan bahwa somasi telah dikirim dan diterima oleh tergugat. Bukti P6, fotokopi sertifikat hak milik nomor 1234 Cisarua atas nama penggugat, membuktikan kepemilikan sah atas objek tanah. Bukti P7, bukti taksiran nilai pasar tanah dari kantor jasa penilai publik, membuktikan potensi kerugian penggugat akibat tertahannya objek jual beli. Bukti P8, balasan WhatsApp dari tergugat yang menyatakan belum memperoleh pinjaman bank, membuktikan pengakuan tergugat mengenai keterlambatan pelunasan. Alat bukti yang sah untuk memperkuat alat bukti surat, penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. Saksi 1, Ahmad Setiawan, umur 50 tahun, wira swasta, alamat Kampung Baru, Cisarua. Keterangan dibuktikan menyaksikan proses penandatanganan perjanjian jual beli, mengetahui kesepakatan pembayaran dua tahap, mengetahui ketidaksanggupan tergugat melunasi pembayaran tetap waktu. Saksi kedua, Rina Marlina, umur 38 tahun, karyawan swasta, alamat Perumusa Pertiwi, Blok C nomor 12 Cisarua. Keterangan ini buktikan mengetahui bahwa penggugat mengirim somasi kepada tergugat, mengetahui adanya komunikasi terhadap tergugat meminta perjanjian waktu. Bukti petunjuk bahwa dari keseluruhan alat bukti surat dan transaksi diperoleh petunjuk hukum sebagai berikut. 1. Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tahap 2 sebesar Rp700 juta. 2. Tergugat telah dinyatakan lalai melalui 2 kali somasi. 3. Penggugat mengalami kerugian nyata karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak ketiga. 4. Tergugat sendiri mengakui bahwa belum memperoleh dana dari bank sehingga tidak dapat melakukan pembayaran. Analisis pembuktian berdasarkan alat bukti surat saksi dan petunjuk. 1. Perjanjian yang dibuat menurut unsur pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat pada para pihak pasal 1338 KUH Perdata. 2. Tergugat tidak melaksanakan prestasinya berupa pelunasan pembayaran sehingga memenuhi unsur wan prestasi. 3. Somasi yang diberikan penggugat memenuhi ketentuan pasal 1238 KUH Perdata untuk menyatakan tergugat lalai. 4. Penggugat berhak menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai ganti rugi sesuai pasal 143 KUH Perdata. Dengan demikian surat pembuktian penggugat ini disusun dan diajukan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam pemeriksaan perkara di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara nomor 35-PT-G-2003-PN Bogor 2 September 2003. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Jurudis Tanipis Esa dan partner. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan surat kesimpulan penggugat dari kami penggugat. Dalam perkara nomor 35 PDT-G-2003 PN Bogor antara Tuan Andi melawan sebagai penggugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara nomor 35 PDT-G-2023 PN Bogor pada Pengadilan Negeri Bogor
Dengan hormat, kami yang bertanggung di bawah ini Jurusita FCSA dan partner, baik sendiri maupun bersama-sama, para advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan pada kantor advokat Jurusita FCSA dan partner, dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari Tuan Andi sebagai penggugat. Penggugat melalui tim kuasa hukumnya dengan ini mengajukan surat kesimpulan, yaitu sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Surat kesimpulan ini disampaikan oleh penggugat Tuan Andi sebagai rangkuman akhir atas fakta alat bukti dan argumen hukum yang perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah yang sedang diperiksa di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. 2. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 5/3 penggugat dan tergugat mendatangi perjanjian jual beli tanah seluas 1.000 meter persegi di Kecamatan Cisarua Bogor dengan harga keseluruhan 1 miliar. 2. Para pihak sepakat bahwa pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu uang muka sebesar 300 juta dibayar saat penandatanganan dan pelunasan tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah tanggal perjanjian, yaitu jatuh tempo pada 15 April 2003. 3. Tergugat harus melakukan pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah namun tidak melunasi sisa pembayaran yang telah disepakati. 4. Hingga lewat 6 bulan dari batas waktu ditentukan, tergugat tetap tidak mau melakukan pelunasan. Akibat tidak dipenuhinya oleh tergugat, penggugat mengalami kerugian karena A. Tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain, dan B. Terhambatnya pemanfaatan tanah tersebut. Analisa hukum. Perbuatan tergugat memenuhi unsur wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata, yaitu tidak dilaksanakan prestasi setelah dinyatakan lalai in mora. Tergugat terbukti lalai karena tidak melunasi pembayaran sesuai waktu yang disepakati dan mengabaikan 2 kali somasi yang dikirimkan oleh penggugat. Oleh karena itu, tergugat wajib menanggung segala akibat hukum dari wan prestasi yang dilakukannya, termasuk pemenuhan prestasi, melunasi sisa harga, pembayaran ganti rugi, pembayaran bunga dan denda bila diperlukan, dan atau pembatalan perjanjian disertai pemulihan keadaan seperti semula. Kesimpulan. Berdasarkan rangkaian fakta-fakta ketentuan hukum yang berlaku, penggugat menyimpulkan bahwa tergugat terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan wan prestasi karena tidak melunasi sisa harga jual sebesar 700 juta rupiah sesuai dengan waktu perjanjian. Somasi telah diberikan sehingga kelalaian tergugat memenuhi ketentuan pasal 1238 KUH Perdata. 3. Penggugat berhak meminta salah satu dari 2 bentuk putusan, yaitu pembatalan perjanjian jual beli tanah dan dihitungannya kerugian dialami penggugat. Kemudian pemenuhan perjanjian dengan kewajiban tergugat membayar sisa harga ganti rugi. Dan keempat, penggugat memohon agar majelis hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan penggugat. Dengan demikian, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan seluruh tuntutan penggugat untuk seluruhnya serta menghukum tergugat membayar biaya perkara. Bogor 4 September 2003. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Jurusita FCSA dan partner. Sekian dan terima kasih.